Kenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Farah dan rekan-rekan saya yang bernama Jenny siapa Yustu? Saya Cinta Audi. Dari Kimia Fandi. Caroline. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai negara Kurakau yang memiliki daftar isi seperti berikut. Ini merupakan peta dari negara Kurakau yang merupakan bagian dari Kepulauan ABC, yaitu Aruba, Brunei, dan Kurakau. Kurakau sendiri menggunakan bahasa Papimato, Belanda, dan Inggris sebagai bahasa sehari-harinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kurakau merupakan sebuah pulau yang berada di Laut Karibia dekat pesisir Venezuela. Kurakau merupakan salah satu negara konstituen Kerajaan Belanda yang memiliki luas wilayah 144 km persegi dengan populasi pada 1 Januari 2009 memiliki jiwa sebanyak 141.766 jiwa. Ibu kota di Kurakau adalah Willemstad. Bendera Kurakau juga memiliki makna. Warna biru mengartikan laut dan langit, untuk warna kuning horizontal menggambarkan matahari yang menyinari pulau. Untuk dua bintang yang berada di bendera Kurakau menggambarkan Kurakau dan penduduk Kurakau, atau juga memiliki makna yaitu cinta dan kesenangan. Untuk 5 titik sudut pada bintang menunjukkan 5 benua yang selama bertahun-tahun berimigrasi ke Kurakau. Kurakau memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Musim panas di Kurakau berlangsung dari 21 Juli sampai 10 Oktober. Sedangkan musim dingin di Kurakau berlangsung pada 3 Oktober sampai dengan 1 Januari. Jadi, waktu terbaik untuk kita pergi ke Kurakau adalah pada bulan Desember sampai dengan April. Karena pada bulan itu, Kurakau memiliki musim yang cerah serta hangat. Penduduk Kurakau paling banyak menganut agama Katolik Roma yang memiliki persentase 69,8%, diikuti dengan agama Kristen Protestan yang sebanyak 16,7%. Untuk persentase lainnya adalah penganut agama lain atau tidak diketahui. Agama lain yang paling sering ditemukan di Kurakau adalah agama Yahudi, agama Hindu, dan juga agama Islam. Perayaan di Kurakau yang dapat diikuti oleh wisatawan adalah Kurakau Karnaval atau yang biasa disebut dengan Nos Karnaval. Karnaval ini berlangsung pada pertengahan bulan Januari sampai dengan Februari. Kurakau memiliki alat musik tradisional yang unik, berbentuk seperti busur yang bernama benta. Cara untuk menggunakan alat musik tradisional ini yaitu dengan menaruh ujung busur di dekat mulut dan pemain akan mengetuk bagian talinya untuk menghasilkan bunyi dan tinga. Selain alat musik tradisional, Kurakau juga memiliki tarian tradisional. Tarian ini bernama Balyaban, yang mana penarinya ini berpasang-pasangan tetapi tidak bersentuhan dan tetap menggerakkan pinggul dan tubuh mereka mengikuti irama. Sedangkan untuk baju tradisionalnya, para wanita menggunakan rok panjang sebagai bawahannya yang bernama saya, dan juga kemeja yang bernama jeki, disertai dengan penutup kepala sebagai tanda kesopanan. Sedangkan pria biasanya menggunakan celana panjang berwarna krem dan kemeja longgar yang berwarna sama. Makanan khas negara ini bernama quesina, yang mana berbentuk bola keju besar dan berisikan daging berbumbu, dan biasanya daging ini menggunakan daging ayam. Dan Kurakau melegalkan hak LGBT bagi seluruh warganya. Akses untuk menuju Kurakau biasanya ditempuh melalui pesawat, dan Kurakau hanya memiliki satu bandara saja, yaitu Hato International Airport. Dan untuk perjalanan dari Indonesia menuju Kurakau menempuh perjalanan selama 26 jam. Dan itu akan transit di Singapura atau bisa juga transit di Belanda. Untuk visa yang digunakan ke Kurakau berlaku selama 90 hari. Sedangkan untuk akses berkeliling di Kurakau, wisatawan bisa menggunakan bus, taksi, mobil, menyewa kendaraan bermotor, juga bisa menyewa sepeda untuk berkeliling di sekitar pantai yang ada di Kurakau. Untuk mata uang di Kurakau, mereka menggunakan Netherlands Antland Guilder atau NAF, yang mana nilai tukar 1 NAF setara dengan Rp8.820. Dan di sana segala pembayaran menggunakan uang tunai, tapi sudah banyak restoran, hotel, kafe, maupun resort yang menggunakan kartu kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tulisan highlight yang kami ambil, yaitu Christopher National Park. Christopher National Park merupakan taman nasional terbesar di kepulauan ini yang akan menyajikan Anda dengan keindahan alamnya seperti flora fauna lokal dan Gunung Christopher. Di taman ini Anda bisa menemukan kamara lantana dan Ipomoea incarnata, dan untuk bunga yang ukuran lebih kecil Anda bisa melihat Melokia tomentosa yang bermekaran pada musim hujan. Sedangkan untuk musim kemarau Anda bisa melihat bunga Androanthus bilbergi. Anda juga bisa menemukan bunga Bromelia humilis. Untuk reptil yang ikonik di sini, Anda bisa melihat iguana hijau. Selain itu, Anda bisa melihat Cadeloran whiptail, Erythrolampus triscalis atau ular tanah, dan The Striped Knoll dengan dagunya yang berwarna oranye terang atau kuning. Untuk mamalia, Anda bisa menemukan rusa ekor putih, tikus vesper, dan kelinci ekor kapas, dan 9 spesies kelelawar. Untuk burung, Anda bisa melihat kara-kara jambul, the blue-tailed emerald, the brown-throated parakeet, mockingbird tropis, dan the bear-eyed pigeon. Bagi kalian menyukai kegiatan hiking dan mendaki gunung, Christopher Park merupakan tempat yang terbaik untuk kalian. Karena mereka menyediakan jalur hiking indah untuk wisatawan. Anda dapat memilih dari jalur yang berbeda, mulai dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Anda dapat mendaki gunung tanpa pemandu. Christopher Park memastikan dan menjamin bahwa jalur mendaki memiliki jalur yang terawat, sehingga Anda akan lebih menikmati setiap langkah perjalanan Anda. Jika Anda punya rencana untuk mendaki di taman ini, Anda bisa datang lebih pagi dan membawa sepatu hiking, air, dan obat-obatan yang perlukan. Sedangkan, jika Anda belum punya pengalaman mendaki, Anda akan dipandu oleh pemandu dari Christopher Park. Berikut beberapa jalur pendakian yang bisa Anda nikmati di Christopher Park. Yang pertama, Christopher Mountain Trail.
menghabiskan waktu 2-3 jam. Kedua, Zone Free Trail menghabiskan waktu 1,5 jam. Perkebunan ke Boca Grande 1,5 jam. Yang keempat, rusa ekor putih ke Boca Grande 1,5 jam. Yang kelima, rusa ekor putih ke jalur kuning 20 menit. Yang keenam, rusa ekor putih ke jalur hijau 40 menit. Saya akan menjelaskan jalur pertama, yaitu Christopher Mountain Trail 2-3 jam. Pendakian ini memiliki jalur yang menantang, pulau yang unik dan spektakuler. Walaupun memiliki jalur yang sulit, semuanya akan terbayarkan ketika melihat pemandangan menakjubkan di atas puncak. Kalian bisa mulai pendakian sebelum pukul 10 pagi. Anda dapat menemukan bromeliad, anggrek, dan lumut di sepanjang perjalanan hiking Anda. Aktivitas lain yang dapat Anda ikuti di Christopher Park adalah mendaki dengan mobil berpemandu atau jeep safari. Aktivitas lainnya yang dapat Anda lakukan adalah mengunjungi Museum Savonet. Jika Anda tertarik dengan kehidupan perbudakan dan kemudian bekerja di Curacao, Anda dapat mengunjungi Museum Savonet dengan menyewa jasa pemandu untuk menjelaskan Anda lebih detail mengenai kisah-kisah yang ada di Museum Savonet. Inilah akomodasi juga restoran yang dapat kami rekomendasikan kepada wisatawan yang letaknya berada di dekat Taman Nasional Christoffel. Saya akan menjelaskan mengenai kendala fisik di Curacao, yaitu tentang keselamatan serta keamanan di negara ini. Curacao sangat aman bagi wisatawan wanita karena tingkat kriminalitas terhadap wanita sangat rendah, namun ada baiknya untuk tidak berpergian sendirian pada malam hari untuk menghindari berbagai bentuk pelecehan seksual. Para wisatawan LGBT juga disambut ramah di Curacao, namun negara ini merupakan destinasi paling ideal untuk wisatawan keluarga karena banyak pemandangan dan aktivitas yang diperuntukkan untuk para keluarga. Jalan di Curacao sangat jarang ditemukan rambu-rambu lalu lintas dan menjadi licin setelah hujan turun. Bagian pesisir merupakan arena berbahaya karena cuaca dan ombak yang tidak menentu. Ada baiknya jika ingin melakukan aktivitas air, Anda meninggalkan segala alat pengaman seperti jaket pelampung dan tidak di bawah pengaruh alkohol. Selanjutnya adalah mengenai sumber daya dan daya tarik wisata di Curacao. Yang pertama ialah kaktus kadusi yang menjulang tinggi dan sering digunakan sebagai pagar. Spesies ini sangat melimpah di seluruh pulau. Kemudian ialah pohon divi-divi yang berbentuk miring akibat paparan angin yang bertiup dari timur ke barat selama bertahun-tahun. Kemudian adalah rusa berekor putih yang telah dilindungi sejak tahun 1926. Para arkeolog percaya rusa ini dibawa dari Amerika Selatan ke Curacao oleh penduduk aslinya, yaitu Arawak. Yang terakhir adalah iguana hijau yang sangat indah dengan nuansa aqua berkilauan di sepanjang perut dan sisinya. The State of Tourism Market di Curacao. Curacao mengalami peningkatan pengunjung yang menginap sebesar 13% pada bulan Maret 2023 dengan total pengunjung 45.914. Pertumbuhan ini didorong oleh pengunjung dari Amerika Utara dan Selatan yang juga diimbangi dengan penurunan pengunjung dari Eropa. Untuk saat ini, Eropa masih memegang pasar utama yang diikuti dengan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Planning and investment condition. Stabilitas ekonomi dan budaya multibahasa Curacao didukung oleh infrastruktur digital yang mendukung, dengan penetrasi internet sebesar 86,7%. Curacao menawarkan berbagai insentif investasi kepada entitas yang tertarik untuk berinvestasi, termasuk yang pertama, tarif pajak perusahaan yang menguntungkan. Kedua, tax holiday untuk investasi di sebagian besar bisnis. Yang ketiga, rezim zona. Keempat, akses preferensial ke UE dan Amerika Serikat. Yang kelima, pajak laba 0% atas laba dari aset tidak berwujud. Nah, sampai di situ, pemerintah Curacao secara aktif berupaya memberikan perlakuan istimewa dan khusus kepada dunia usaha dan investor, seperti adanya penghapusan Directive Organic oleh Menteri Pembangunan Ekonomi mulai tanggal 15 Agustus 2023. Sebelumnya, orang yang tidak terlahir di Antillen Belanda atau badan hukum yang tidak didirikan di sana, yang ingin menjadi direktur atau komisaris suatu perusahaan Curacao harus memiliki izin direktur. Untuk mendapatkan izin ini, merupakan suatu usaha yang sulit dan proses makan waktu yang lama. Dan sekarang, semenjak ada kebijakan tersebut, tidak diperlukan lagi. Saat ini, Curacao berdiri sebagai bukti perpaduan dari pengaruh Afrika, Eropa, pribumi, dan Asia dengan mengekspresikan budayanya melalui musik, tarian, dan masakan. Komitmen pulau ini terhadap kohesi sosial dan inklusivitas telah menciptakan lingkungan di mana para imigran dari berbagai latar belakang dapat berkembang dan berkontribusi terhadap kekayaan budaya Curacao. Para imigran membawa warisan budaya kayanya untuk dianut dan dihargai oleh masyarakat setempat. Melalui pertukaran dan interaksi budaya, Curacao telah mengembangkan perpaduan tradisi yang unik yang mencerminkan beragam latar belakang penduduknya. Berikut beberapa saran yang dapat kami berikan kepada negara Curacao. Yang pertama, melengkapi semua taksi dengan meteran harga untuk menjaga kepercayaan wisatawan dan menghindari kecurangan oleh supir taksi. Yang kedua, ketepatan jam operasional pada bus. Yang ketiga, melengkapi setiap jalan dengan rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat, menambah jalur sepeda di Curacao. Yang kelima, memperkuat keamanan karena banyak sekali isu yang suka menentukan obat-obat terlarang kepada wisatawan. Yang keenam, melakukan promosi ataupun pengenalan pada pantai Curacao. Curacao memiliki potensi wisata pada pantainya, akan tapi banyak sekali orang yang jarang atau tidak mengetahui tentang pulau ini. Sekian dari kelompok kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.